Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami SDM Studio Dakwah Milenial, merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kita segala nikmatnya, di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, yang dimana nikmat tersebut adalah kenikmatan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Muhammad Rais, dan di samping saya narasumber kita Ustaz Acil Abdul Hafid SH Hafizahullah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kalau Rais sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ustaz. Topik kita pada kali ini adalah esensi pemuda sejati. Mungkin Ustaz bisa berikan gambaran terkait topik kali ini. Baik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setiap dari kita ini melewati beberapa fase dalam perjalanan hidup kita, dan diantaranya adalah fase pemuda. Dan di dalam Islam itu banyak isyarat-isyarat yang memberikan gambaran ya kepada kita semua, tentunya para pemuda, bahwa usia-usia muda itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Masya Allah. Karena memang dia berada di usia-usia yang energik, ya, memiliki potensi yang besar, ya. Tetapi memang perlu diingat, ya, jangan sampai ya sekedar ya enaknya saja. Tetapi dia harus pahami bahwa pertama itu adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia sampai pada saat ini dia berada di usia pemuda itu. Ya. Kemudian ya dia juga harus ingat bahwa ya tentunya usia muda ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afna. Ya, tentang umurnya itu, ya, kemana dia, untuk apa dia habiskan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan atau memberikan motivasi memanfaatkan usia muda. Ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Di antaranya adalah ya, masa mudamu sebelum masa tua. Maka dari itu ya, topik ini penting untuk kita bicarakan kali ini, agar pemuda-pemuda kita ini tidak kehilangan arah dan tidak, atau dia terombang-ambing ya, dan tidak tahu mau diapakan usia mudanya ini ya. Ustadz, mungkin bisa juga berikan gambaran batasan usia pemuda itu umur-umur seperti apa, umur berapa Ustadz? Iya. Gambarannya seorang bisa dikatakan pemuda itu. Baik, kalau kita lihat memang banyak versi ya tentang batasan usia apa dikatakan pemuda ini. Ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan itu, bahwa yang dikatakan pemuda adalah yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Oh, itu di undang-undang Ustaz ya. Sementara kalau WHO itu menganggap yang dikatakan pemuda itu berusia 15 sampai 24. Ya, adapun kalau kita lihat referensi di dalam agama kita ini ya, di antara beberapa pendapat yang kita dapatkan adalah dikatakan pemuda itu nanti di usia balik, dan usia balik itu berkisar antara 15, itu sudah mulai ya sampai usia 40 tahun. Ustaz, ini juga sedikit Ustaz, mungkin bisa diberikan gambaran esensi pemuda sejati itu seperti apa Ustaz? Iya.
Baik, terkait dengan topik ini ada satu perkataan ya dari Imam Syafi'i, dari syairnya. Ya, beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Ya, dia bersumpah ya, demi Allah, ya, kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Sehingga dia melanjutkan, idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Jika keduanya ini tidak ada, jika kedua hal ini tidak dimiliki pemuda, itu tidak dikatakan dia sebagai pemuda. Ya, esensi kepemudaannya itu hilang. Iya, jadi nanti dikatakan dia sebagai pemuda, sesungguhnya pemuda adalah jika pemuda itu berhias dengan ilmu dan ketakwaan. Iya. Jadi kalau kita lihat dari perkataan Imam Syafi'i di sini, bahwa pemuda itu, kehidupannya pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Ya. Nah, di sini perlu untuk kita sama-sama jelaskan kira-kira ilmu apa yang dimaksud. Ya. Apa yang dimaksud bahwa pemuda itu harus dengan ilmu. Ya. Makanya disebutkan satu perkataan dari Ibnu Qayyim ya, rahimahullah, tentang ilmu ini. Ilmu adalah al-ilmu qala Allahu wa qala Rasul. Ya, ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulnya, wa qala sahabah, dan perkataan para sahabat. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang disebutkan Ibnu Qayyim, dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ya, atau ilmu agama. Walaupun tidak kita nafikan ya tentang ilmu dunia juga, ya. Namun seseorang itu hendaknya memahami tentang ilmu syar'i terlebih dahulu. Mengapa? Karena ilmu ini sebenarnya adalah kewajiban. Iya, kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian ilmu ini juga merupakan landasan dan beramal. Iya, landasan kita dalam beramal. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam kitab sahihnya ada satu bab di situ dengan judul bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata-kata dan sebelum berbuat. Artinya sebelum kita beramal. Masya Allah, menarik sekali ini pembahasan tentang ilmu. Tentu ya, pastinya tugas pemuda itu adalah harus senantiasa menuntut ilmu dan meningkatkan ketakwaan, sebagaimana yang tadi dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin Ustaz bisa tambahkan mengapa sangat penting ini pemuda dan harus menuntut ilmu. Ya, tentunya kita semuanya pahami ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan. Iya. Dan seharusnya ya, kita ini kembali menyadarkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dalam beribadah itu tidak sekedar beribadah, tetapi harus mempunyai ilmu. Ya. Apa itu syarat-syarat beribadah, apa yang merusak ibadah, bagaimana tata cara beribadah, itu kan harus memiliki ilmu. Kalau kita telah pahami bahwa kewajiban kita ya, di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu kaidah di dalam usul fiqh yang menyebutkan ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban tanpa dengannya, maka dia juga menjadi wajib. Kewajiban kita adalah beribadah, dan beribadah itu tidak bisa sempurna, tidak bisa benar pelaksanaannya kecuali dengan ilmu. Maka ilmu itu wajib untuk kita pelajari. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, laulal ilma lakana an-nasu kal bahaim. Ya, kalau bukan dengan ilmu, maka manusia itu seperti binatang. Ya, binatang tidak punya ilmu.
Ya. Ya, ya. Tentunya ini memberikan isyarat ya, kepada kita semuanya bahwa ini pentingnya itu berilmu. Jadi yang membedakan kita dengan binatang itu ilmu. Makanya Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Dan ada juga ya perkataan dari Imam Syafi'i ya di dalam syairnya, di mana beliau mengatakan, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ya, barang siapa yang luput dari menuntut ilmu di usia mudanya, ya, maka bertakbirlah 4 kali atasnya, ya, karena kematiannya. Jadi orang yang tidak berusaha untuk menuntut ilmu sehingga menjadi orang yang jahil terhadap agamanya, dianggap seperti orang sudah mati. Ya, tidak ada nilai lagi. Masya Allah. Tentunya kita sebagai pemuda ini harus lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu ya Ustaz ya. Karena di usia muda ini fisik kita masih kuat, gairah kita dalam melakukan apa saja itu masih bersemangat Ustaz. Tadi juga Ustaz saya mendengar masih seputar pembahasan Imam Syafi'i yang mengatakan tentunya kehidupan pemuda itu harus dibarengi dengan ilmu dan ketakwaan. Mungkin Ustaz bisa jelaskan takwa itu seperti apa Ustaz? Baik, di antara ulama kita ada yang memberikan penjelasan bahwa takwa itu memiliki 2 unsur. Ya, yang pertama, seseorang itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan dasar ilmu untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah. Yang kedua, dia meninggalkan apa yang Allah larang dengan dasar ilmu karena rasa takut kepada Allah akan azabnya. Itu takwa, berarti intinya 2, laksanakan perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Sehingga semua perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban, ya, dia harus kerjakan. Salatnya, kewajiban salat, kewajiban berpuasa, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dia harus tunaikan. Kewajiban menuntut ilmu, ya, kewajiban menutup aurat misalnya bagi wanita, ya. Dia harus laksanakan itu, kerjakan, karena apa? Perintah dari Allah. Yang kedua, tidak cukup sekadar melaksanakan perintah. Dia juga harus meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, Allah larang yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat seperti perzinahan, seperti perjudian, seperti durhaka dan sebagainya. Jadi takwa itu harus memiliki 2 hal ini. Laksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tidaklah dikatakan takwa kalau sekadar melaksanakan perintah, tetapi juga terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ya, dia tidak berani melakukan perbuatan dosa, tetapi dia meninggalkan apa yang Allah telah wajibkan kepadanya. Ya, jadi tadi saya mendengar Ustaz mengatakan bahwa takwa itu adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa yang ia larang. Ya, kira-kira apa sih Ustaz urgensi dari takwa itu? Di antara urgensi takwa itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakannya di dalam Al-Qur'an bahwa kemuliaan seseorang itu, ya, tergantung ketakwaannya. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan dari tampilan lahiriahnya, bukan dari harta bendanya, tetapi ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair. Ya. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ulama kita mengatakan, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa pakaian itu ada 2. Ada yang sifatnya lahiriah, ya, yang nampak.
pakaian kita, ya. Namun ada pakaian yang sifatnya maknawi. Inilah yang disebut dengan takwa. Walibasut taqwa dzalika khair, ya. Pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Kemudian takwa itu juga sebenarnya sebagai bekal yang terbaik. Bekal, ya. Ustaz, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, jadi ketakwaan itu merupakan bekal. Bekal kemana? Tentunya bekal menuju akhirat. Ya, dan kalau kita berbicara tentang perbekalan, maka sebaik-baik bekal yang kita persiapkan adalah takwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah takwa ini, diingatkan juga tentang bagaimana persiapan kita. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Iya. Jadi Allah mengingatkan dulu bertakwalah, dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Hari esok itu yang mana? Yang mana dimaksud hari esok? Tentu hari akhirat. Iya, ketika kita menyadari bahwa ya ternyata kehidupan kita ini adalah sementara, berarti apa? Di dunia ini tempat kita mencari bekal. Ya, karena ada hari esok, yaitu hari akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dari Ustadz kita terkait esensi pemuda sejati. Ustadz Afwan, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit nasihat yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, usia muda ini adalah usia yang tidak akan berulang. Dan setiap orang itu hanya melewati satu kali saja. Ketika seseorang itu berada di usia muda ini, hendaknya dia betul-betul memanfaatkan usia tersebut. Sebagaimana yang kita sebutkan dari awal tadi, dia merupakan nikmat yang harus disyukuri, kemudian juga sekaligus menjadi amanah dan tanggung jawab yang akan dipertanyakan nanti di hari akhirat. Mari kita menjadi pemuda yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam syair Imam Syafi'i. Ya, pemuda itu bahkan dikatakan hidup, kehidupannya bermakna jika usia mudanya itu dia habiskan untuk menuntut ilmu. Ya, makanya setiap pemuda itu harus manfaatkan usia mudanya untuk mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu adalah tadi dengan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban, ya. Dan dia berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Antara ilmu dan takwa ini tidak bisa dipisahkan. Dengan ilmu dia akan menyadari tentang tujuan dia diciptakan, yaitu beribadah tadi. Dan sementara ibadah ini membutuhkan ilmu untuk bisa terlaksana. Ya, dengan ibadah itu ya diharapkan dia bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, ya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah ini, ibadah yang kita laksanakan memang tujuannya adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadi mari kita jadikan usia kita usia yang betul-betul penuh dengan ketaatan, ya. Di usia muda kita ini jadikan bermakna, ya. Dan tentunya kita ingatkan satu kabar gembira. Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat itu ya akan mendapatkan naungannya ketika tidak ada lagi naungan selain naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Masya Allah.
Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda ini memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi dengan syarat usia mudanya itu memang dia habiskan, ya, tumbuh kembangnya di usia mudanya itu dihabiskan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi makna taat? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Iya. Jadi ketaatan itu bentuknya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Jadi peluang ini, ya, peluang emas untuk bisa mendapatkan ini yang tidak didapatkan bagi orang yang sudah melewati fase ini. Ya, melewati fase ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia muda kita. Amin, amin. Dan diberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Agar tetap semangat dalam menuntut ilmu dan menjadikan diri-diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah, itulah tadi nasihat yang indah dan menyentuh dari Ustadz kita. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustadz atas kesempatan pada kali ini. Mungkin kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.